siapa yang tidak berangkat? Kalau yang tidak berangkat jangan ancung jari ya. Muhammad Furqan, Faris Kabila, Fawas Fawaid, Ahmad Junaidi, Riki Saiful Aswad. Berangkat semua ya anak-anak? Ya. Gak ada yang berangkat. Siapa yang berangkat? Ada nggak? Gak ada. Pagi ini Bu Guru mau menerangkan tentang pedoman Al-Quran dan hadis. Tahu Al-Quran nggak kalian? Tahu. Apa itu Al-Quran? Kitab suci yang diturunkan oleh malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad. Pintar-pintar sekali ya. Ya, Bu Guru tulis. Kelihatan nggak anak? Kelihatan. Silakan dibaca coba anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Coba juga ini dibaca artinya di situ ada. Ya, dibaca yang keras. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutlah aku. Niscaya Allah Maha mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mengikuti sunnah Nabi akan menghindarkan umat dari kesesatan dan bid'ah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jadi pengertian Al-Quran dan fungsi hadis yaitu menurut bahasa Al-Quran artinya itu Quran. Bahasa Indonesia dari kata Quran yang berarti bacaan, yang sebenarnya itu bacaan. Kesempurnaan apa sebagai bacaan dibandingkan dengan bacaan ada dibuktikan dengan dibaca oleh ratusan juta manusia. Sedangkan menurut Al-Quran istilah itu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Secara apa? Secara berangsur-angsur, bertahap-tahap. Pertama kali ayat yang menurunkan, tahu nggak kalian siapa? Ayat apa? Pertama kali Iqra. Coba dibaca, hafal kan?
tiga ayat aja, 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Itu ayat Al-Quran pertama kali turun. Kemudian keistimewaan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ada istimewanya daripada kitab-kitab yang lain, yaitu sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Tahu nggak pedoman itu apa? Pedoman itu seperti koyo gojekane hidup. Setiap hari kan harus pasti membaca Al-Quran, disunahkan setiap hari itu diharuskan membaca Al-Quran walaupun 1 ayat. Jadi kalau tiap malam harus ngaji Al-Quran ya, Junaidi ketuanya harus dipimpin ya. Yaitu memiliki beberapa keistimewaan dan kelebihan. Kelebihan kita tahu nggak? Kelebihan keistimewaan dibanding kitab-kitab yang lain. Di antaranya itu bagi umat Islam. Jadi Al-Quran itu khusus untuk umat Islam. Coba umat Islam punya nggak Al-Quran? Ya. Tidak punya kan? Punyanya kitab apa? Kalau Kristen Injil. Kalau Al-Quran itu khusus untuk orang Islam. Dan itulah sangat penting. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran itu pun adalah kitab suci yang terakhir yang diturunkan dan merupakan pelengkap dari kitab yang telah ada sebelumnya. Kemudian isi kitab Al-Quran. Kitab isi Al-Quran berisi semua wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Manusia yang paling Nabi Muhammad adalah apa? Manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Tidak ada bandingannya. Nabi Muhammad itu manusia yang paling mulia dan semulia-mulianya manusia di alam semesta ini. Jadi gantengnya itu luar biasa dibanding kalian, itu tidak ada apa-apanya ya. Kemudian oleh karena itu Al-Quran itu idealnya menjadi pedoman dan landasan hukum bagi seluruh kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian Rasulullah SAW pernah berkata bahwa manusia itu pasti tidak tersesat dalam menjalani hidupnya dengan kita itu berpegang dengan Al-Quran dan hadis. Namun sejak ketiganya tidak diwajibkan disimpan karena isinya telah diperbarui dan keaslian dalam Al-Quran lebih terjamin sehingga Anda akan lebih sempurna untuk meningkatkan kemampuan diri Anda dengan membaca Al-Quran. Kemudian hadis. Kalian tahu hadis enggak? Apa itu hadis? Hadis apa? Perbuatan. Hadis berasal dari kata baru, istimewa, model perkataan atau cerita atau perbuatan. Adapun menurut istilah hadis, hadis adalah sikap atau perbuatan atau penetapan persetujuan Rasulullah SAW, sunnah Nabi di dalam hadis yang dilafalkan. Seperti contoh hadis apa? An-nadhafatu minal iman. An-nadhafatu minal iman itu termasuk hadis. Secara harfiah, hadis berarti yaitu jalan hidup yang dibiasakan atau berita atau perkata yang dihafalkan, disebarkan dan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in dan ulama. Terkadang jalan tersebut ada baik dan ada pula yang buruk. Kemudian saya tunjuk coba Junaidi. Al-Quran diturunkan oleh Nabi melalui malaikat Jibril. Ya. Al-Quran itu untuk umat siapa? Islam. Udah. Dulu Arya kelompok ya, kelompok
1 Kafa, Furqon, Fawas. Kelompok 2 Junaidi sama kedua aja ya, sama Kiki. Nih. Kelompok 1. Kelompok 2. Ayo didiskusikan Mas, diskusikan. Kalau diskusikan kalian beromong-omongan gimana caranya gitu ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Udah, ayo. Yang pertama, kelompok 1 maju. Semua maju, semua. Ayo kelompok 1 dibaca. Baca sini. Yang baca siapa? Yang mau baca? Yang keras. Ayo cepat baca. Oke, baca. Sini biar yang lainnya kedengaran. Ayo baca. Apa yang dimaksud hadis? Hadis berasal dari kata yang berarti baru, peristiwa, mudah, berkata, cerita. Adapun menurut istilah hadis adalah segala sikap, perkataan, perbuatan dan penetapan atau persetujuan takrir Rasulullah SAW, sunnah Nabi di dalam hadis yang dihafalkan, diseberangkan dan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in dan ulama secara harfiah. Hadis berarti jalan hidup yang dibiasakan, berita, perkataan yang dihafalkan, diseberangkan dan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in dan ulama. Terkadang jalan tersebut ada yang baik, ada pula yang buruk. Ya, terima kasih. Kita tepukkan buat kelompok 1. Ya, silakan duduk. Ayo kelompok 2 maju. Yang keras ya, ketua kelas harus keras ya. Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup umat manusia. Al-Quran memiliki perbedaan keistimewaan dalam kelebihan dari kitab suci lainnya. Di antaranya, bagi umat Islam Al-Quran sangatlah penting. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran ini pun adalah kitab suci terakhir yang diturunkan dan merupakan pelengkap dari Alkitab yang telah ada sebelumnya. Isi kitab suci Al-Quran berisi semua wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia di muka bumi. Oleh karena itu Al-Quran dipilihkan menjadi pedoman dan landasan hukum bagi seluruh kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW berkata bahwa manusia pasti tidak tersesat dalam menjalani hidupnya dengan berpegangan pada Al-Quran dan hadis. Udah, kelompok 2, ayo. Sampai di sini saya paham kan kalian? Al-Quran dan hadis. Jadi kesimpulannya itu Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, dan kalau hadis itu untuk hukum-hukum dasar kehidupan manusia. Dari sampai sini ya, semoga apa yang disampaikan semoga bermanfaat buat kalian semua. Amin. Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya, namanya kan pintar semua ya, ketua kelasnya apalagi pintar. Ya. Sudah, sampai sini ketua kelas dipimpin
berdoa buat pulang. Berdoa. Siap. Berdoa mulai. Doa dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar terus ya kalian ya, semangat. Besok ada PR buat kalian hafalan ini ya. Ya, besok hafalan ini jangan lupa.